Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lewi Anugrah Oto. Saya program studi farmasi dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penentuan titik leleh. Dasar teorinya, titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dengan kata lain, titik leleh merupakan suhu ketika fase padat dan cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Titik leleh suatu zat padat tidak mengalami perubahan yang berarti dengan adanya perubahan tekanan. Perbedaan titik leleh senyawa-senyawa dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah perbedaan kuatnya ikatan yang dibentuk antar unsur dalam senyawa tersebut. Dengan mengetahui titik leleh suatu zat, maka kita dapat mengetahui kemurnian suatu zat. Untuk zat-zat yang murni, pada umumnya memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat yang telah bercampur dengan zat lain. Dalam menentukan titik leleh suatu zat, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya zat tersebut meleleh, yaitu yang pertama, ukuran partikel, yang kedua, banyaknya sampel, dan yang ketiga, pengemasan dalam kapiler. Alat dan zat yang digunakan dalam melakukan praktikum penentuan titik leleh ini yaitu yang pertama, alat, termometer kapiler, yang kedua kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, yang ketiga gelas kimia, yang keempat pemanas, yang kelima klem dan standar, yang keenam tabung reaksi kecil, dan yang ketujuh alat penentu titik leleh atau melting point apparatus. Zat yang digunakan yaitu yang pertama parafin, yang kedua zat yang akan kita tentukan titik didihnya. Di sini saya pilih asam salisilat. Cara kerjanya, yang pertama, ambil kapiler yang akan digunakan untuk menentukan titik lelehnya. Yang kedua, ujung terbuka kapiler dimasukkan ke dalam serbuk yang akan ditentukan titik lelehnya sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. Kemudian, kapiler diangkat dari serbuk dan dibalik sehingga ujung yang tertutup menghadap ke bawah. Selanjutnya diketok dinding kapiler dengan jari agar zat yang ditentukan masuk ke dalam kapiler. Langkah selanjutnya, langkah 2 dan 3 diulangi terus-menerus sampai kapiler terisi kristal sekitar 5-8 mm. Kapiler yang lainnya pun diisi dengan cara yang sama. Selanjutnya, kapiler diikatkan pada termometer di mana ujung kapiler sejajar dengan ujung bawah termometer. Termometer dipasang pada standar dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada pemanas yang digunakan. Selanjutnya, pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sekali-kali diaduk. Zat padat dalam kristal dan temperatur selalu kita amati. Selanjutnya, termometer dibaca apabila zat padat dalam kapiler mulai mencair. Zat padat yang meleleh semua harus kita amati. Selanjutnya, range temperatur pelelehan harus kita catat. Kemudian pemanas disingkirkan dan biarkan dingin. Penentuan titik didih. Zat yang dilelehkan yaitu asam salisilat. Wujud awal dari asam salisilat yaitu padat, bentuknya serbuk, warnanya putih. Percobaan pertama, zat asam salisilat, suhu awal 162 derajat Celcius. Dia mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius dan mulai meleleh secara sempurna pada suhu 204 derajat Celcius. Pembahasan dalam percobaan menentukan titik leleh suatu zat. Di sini saya menggunakan asam salisilat. Asam salisilat yang digunakan pada percobaan ini berbentuk kristal, berwarna putih, dan berupa padatan. Berdasarkan teori, titik leleh asam salisilat adalah 159 derajat Celcius. Dari percobaan yang kami lakukan dengan menggunakan alat melting point apparatus, didapatkan suhu awal asam salisilat adalah 162 derajat Celcius. Asam salisilat mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius, serta didapatkan dalam keadaan meleleh sempurna pada suhu 204 derajat Celcius
dengan jarak range sebesar 4 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi rentang titik leleh di atas antara lain: yang pertama, kemurnian dari zat yang digunakan dalam percobaan menentukan titik leleh. Yang kedua, sifat dan kuat lemahnya dari kekuatan intermolekular bertanggung jawab atas perbedaan diamati dalam titik leleh. Kesimpulan yang saya ambil, yang pertama, titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, titik leleh bertambah dari kiri ke kanan dalam satu periode dan bertambah dari atas ke bawah pada golongan transisi. Yang ketiga, pengaruh ikatan hidrogen dan perubahan tekanan terhadap titik leleh tidak begitu besar. Yang keempat, penyimpangan titik leleh dapat disebabkan oleh tidak murninya suatu zat. Yang kelima, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi titik leleh zat, yaitu yang pertama, banyaknya sampel, yang kedua, ukuran partikel, dan yang ketiga, pengemasan dalam kapiler. Sekian penjelasan titik leleh dari saya. Terima kasih.